Pada kesempatan sore hari ini kita akan lanjutkan dengan kajian Kitabus Shalah yang pada sore hari ini ada di halaman 35. Halaman 35 baris yang ke-6 dari atasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa bagaimana yasna'u berbuat siapa al-mu'adzinu mu'adzin. Mu'adzin itu ya tukang adzan. Fi adzanihi, di dalam adzannya. Fi adzanihi, di dalam adzannya. Bapak Ibu yang kami hormati, pendengar pecinta radio Samhan yang tentunya pada sore hari ini senantiasa menyatu. Tema yang akan kita kaji ini, bagaimana muadzin di dalam melafadzkan adzan dari gestur tubuhnya. Jadi yang akan dibahas itu apa yang diperbuat oleh muadzin ketika dia melafadzkan adzan. Kita lihat akhbarona Mahmud ibnu Ghailana qala hadatsana Waqi' qala hadatsana Sufyan an Aun ibni Abi Juhaifah an Abi, qala berkata Abi, ataitu aku datang an-nabiyya, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakhoroja, maka keluar siapa? Bilalun, Bilal. Bilal. Fa'adzana, maka
adzan siapa Bilal, fa'adzana maka adzan siapa Bilal. Faja'ala maka berbuat, faja'ala maka berbuat siapa Bilal, yakulu berkata siapa Bilal, berkata siapa Bilal fi adzanihi di dalam adzannya, fi adzanihi di dalam adzannya. Hakadza begini, hakadza begini. Yang harifu menoleh siapa Bilal, menoleh siapa Bilal yaminan ke arah kanan, yaminan ke arah kanan, wasimalan dan ke arah kiri, wasimalan dan ke arah kiri. Bapak Ibu yang kami hormati, pendengar pecinta radio Samhan, kaum muslimin wal muslimat, pada kajian sore hari ini hadis yang disampaikan oleh Abi yang notabene ya Abi Juhaifah. Saat itu dia bercerita, kami saat itu datang bertamu ke tempat Nabi. Nah, saat itu Bilal, kebetulan memang rumahnya Nabi itu kan nempel di Masjid Nabawi itu, nempel Masjid Nabawi. Kalau Bapak Ibu barangkali pergi ke Madinah, itu kan itu yang kemudian dijadikan kuburan Rasul, itu dulu rumah Nabi, rumah Nabi. Nah, saat itu Bilal kemudian keluar dari kamarnya menuju ke Masjid Nabawi, menuju ke Masjid Nabawi dan kemudian adzan. Nah, di dalam adanya itulah dan kemudian si Bilal ya menoleh ke kanan, ya menoleh ke kiri. Di dalam adanya itu Bilal ya menoleh ke kanan, ya menoleh ke kiri. Ya tujuannya Bapak Ibu yang kami hormati, ya tentunya karena zaman dulu kan memang tidak ada kayak sekarang ini speaker. Nah, maka untuk
meratakan suaranya. Jadi untuk meratakan suaranya, maka Bilal menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri. Ya tentunya kalau zaman dulu ya seperti itu, karena memang dulu ya belum ada alat untuk memanjangkan atau penyambung suaranya. Ya kalau sekarang ketika sudah ada mic gitu, kemudian kalau noleh ke kanan, noleh ke kiri, malah suaranya nggak masuk. Tapi kalau seperti di daerah-daerah yang memang belum ada speaker, itu memang ya tadi untuk meratakan suaranya itu bisa dengan cara menoleh ke arah kanan dan menoleh ke arah kiri. Kita lanjutkan. Raf'us sauti, mengeraskan suara, bil adani dengan adzan, Jadi kalau adzan itu ya diusahakan dengan suara yang keras, suara yang lantang. Maka juga tidak heran bahwa muadzin Rasulullah yang sangat terkenal yaitu Bilal. Bilal itu muadzin Rasul. Sebenarnya Bilal itu nama orang, cuma saya kurang tahu ya. Ketika kita di masjid di hari Jumat ditanya, yang jadi Bilalnya siapa? Padahal kalau sebenarnya Bilal itu nama orang, mestinya kan siapa muadzinnya, kan begitu kan. Siapa muadzinnya? Tapi anehnya malah pertanyaannya siapa Bilalnya. Ya, namun kadang-kadang kita maklum, sebenarnya Bilal itu adalah seorang budak yang dia masuk Islam. Kemudian dia oleh majikannya disiksa, bahkan dijemur. Maka kalau kita mengenal Bilal ini Bilal bin Rabah ya. Bilal bin Rabah, bahkan ada cerita kan, suatu hari Nabi bertanya kepada Nabi bertanya kepada Bilal, "Hei Bilal, amalan apa yang kamu kerjakan sehingga saya kok sudah dengar suara sendal kamu di surga?" Terus Bilal mengatakan, "Nabi, saya ini hanya merutinkan setiap sehabis wudhu saya sholat, Nabi." Jadi Bilal ini walaupun seorang bekas budak, ya tadi bekas budaknya orang kafir, karena dia masuk Islam,
kemudian dianiaya oleh majikannya, bahkan dijemur oleh majikannya. Nah, kemudian oleh Abu Bakar, Bilal ini dibeli dari majikannya, dan kemudian dimerdekakan. Dan Bilal ini seorang yang sangat setia kepada Nabi. Nah, karena memang Bilal itu orang hitam, orang Afrika, budak Afrika lah. Orang Afrika itu kan biasanya suaranya kan melengking gitu, suaranya melengking, keras dan merdu, biasanya kental gitu suaranya. Maka kemudian oleh Nabi dijadikan sebagai muadzin Rasul, sebagai muadzin Nabi. Bahkan kalau kita di Madinah itu ada di arah Raudhah, itu ada namanya pintu Bilal atau babu Bilal. Jadi ada babu Bilal, itu dimana ya Bilal setiap mau azan kemudian dia akan melewati pintu itu. Dan karena memang dia sebagai muadzin Rasul, bukan muadzin Nabawi, karena dulu ada muadzin Nabi dan ada muadzin Masjid Nabawi, Abi Mahdzurah, itu masjid muadzin Masjid Nabawi. Maka ketika Nabi wafat, jadi ketika Nabi wafat, semenjak itu kemudian Bilal tidak pernah lagi azan, karena ya dia sebagai muadzin Rasul. Bahkan ketika para sahabat begitu kangen dengan suaranya Bilal, tetap Bilal tidak mau. Bahkan kalau kita melihat di Madinah, ada kemudian Bilal tidak tinggal di Nabawi, kemudian ada Masjid Bilal. Jadi di Madinah itu ada Masjid Bilal. Nah, ini merupakan kesetiaan seorang muadzin Rasulullah, Bilal bin Rabah. Nah, walaupun tadinya seorang budak, dia seorang panglima perang, dia seorang muadzin, seorang yang begitu setia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tadi berkaitan dengan mengeraskan adzan, maka ya sepantasnya kalau kemudian Rasul mengangkat Bilal bin Rabah menjadi muadzinnya karena kelantangan suaranya. Jadi suaranya memang lantang dan bagus. Inilah yang menjadi alasan Nabi menjadikan Bilal bin Rabah sebagai muadzin beliau. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Karena barangkali waktunya cukup, mungkin untuk selanjutnya nanti kita akan sambung di kesempatan yang lain. Untuk pada hari ini kita cukupkan dan kita jeda sejenak untuk mendengarkan pesan dari PDO. PDO memang cos pleng.